Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Ayu. Kali ini aku akan sharing terkait O216 berkaitan dengan modul rekrutmen sama employee. Nah, jadi nanti aku akan sharing terkait proses rekrutmennya, lalu proses personal administration. Nah, oke langsung aja. Di sini nanti teman-teman bisa cek di link Medium yang ada di description. Nah, jadi skenario-nya adalah terdapat PT kita yang dimana lagi buka proses rekrutmen menggantikan posisi ini. Nah, nanti yang mewawancarai adalah manajer HR dan juga ada Atala sebagai senior accountant. Nah, aku butuh data dari sini, informasi akunnya, di mana nanti pada uh, pada sharing kali ini aku akan login as a manager HR, staff recruitment, dan manager user. Nah ini um, senior accountant, sorry. Oh, Oke, nah langsung aja. Jadi pertama-tama teman-teman bisa, oh oke, ini data yang ada di sini itu terkait nama beserta password. Misalkan kalau aku buka seperti ini. Nah, jadi misalkan ini ada Hana. Nah, di sini manager HR, nanti ini akunnya dan ini password untuk login ke localhost aku. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, um, by the way, ini teman-teman berkaitan dengan artikel Medium aku yang sebelum-sebelumnya. Jadi, mungkin teman-teman bisa cek juga. Oke, pertama kita login as a manager HR. Jadi, nanti kita perlu mengaktifkan modul recruitment. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa go to navigation yang di sini. Habis itu klik apps, and then keywordnya ketik aja recruit. Nanti akan muncul di sini bahwa udah terinstall. Lanjut. Nah, karena kita tadi login sebagai manager HR, jadi kita akan buat dulu nih field job position yang akan dibuka pada proses recruitment kali ini. Nah, jadi job position yang dibuka itu adalah manager accounting and finance. Lalu kita pertama itu menuju apps employee ini. Nah, nanti kalau udah dibuka, ini ada menu configuration di sini. Lalu teman-teman go to this one. Ini ada job position. And then kalau udah, nanti di tampilannya tuh seperti mirip-mirip kayak gini. Tapi di sini tulisannya job position. Lalu teman-teman klik new aja. Nah, nanti the view tampilannya itu bakal seperti ini gitu. Jadi nanti ada judulnya, teman-teman ganti aja job position yang lagi dibuka atau apa, and then all the information teman-teman bisa fill in. Terus di sini ada tab job summary. Nah, job summary itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan as a manager HR. And then kita buat dua pelamar nih atau applicants dengan ketentuan berikut. Jadi misalkan kita mau buat lamar gitu ya. Nah, nanti caranya itu di halaman yang tadi, itu teman-teman go to this one. Nah, ini tuh ada job application. Nah, habis itu kalau dibuka muncul seperti ini. Jadi ada proses uh, proses initial qualification, first interview, second interview, dan kontrak proposal. Nah, di sini teman-teman klik new aja buat bikin aplikan baru. Ceritanya kayak ada aplikan yang mau daftar gitu. Nah, abis itu, kalau udah klik new, ini adalah tampilannya. Nah, ini udah aku isi. Jadi di sini ada all the information. Terus di sini ada jobnya. Pokoknya teman-teman bisa isi sesuai preferensi masing-masing ini. Bisa dilihat dulu. Oke, lanjut. Jadi nanti kalau udah itu teman-teman um, save aja. Itu sebenarnya otomatis save-nya. Nah, habis itu, kalau ini kan tadi kita aksesnya itu dari modul apps employee. Nah, teman-teman juga bisa mengecek dari apps recruitment, di mana teman-teman buka di navigation di sini, and then cari aja recruitment. Terus pas dibuka, teman-teman itu menuju job position, and then application, dan cari manager accounting. Nah, seperti ini nih. Ini ada tampilannya. Pas teman-teman udah buka job position, and then ini ada all. Nah, ini udah aku langsung cari keywordnya aja gitu. Jadi ini udah muncul nih job position yang tadi udah aku buat gitu. Nah, terus di sini ada tulisan to applicants karena aku udah
Ini karena aku screenshot after aku bikin application 1 dan 2. Oke, lanjut. Di sini ada job position. Di sini informasi detail masih seputar applicants-nya. Jadi nanti ya pokoknya kalau udah selesai tampilannya seperti inilah ya kurang lebih. Terus, ini tampilan dari modul requirement. Jadi kalau tadi kan dari modul employee, jadi mereka tuh kayak automatic integrate gitu deh intinya. Nah, terus di sini aku juga buat applicant yang kedua, ya mirip-mirip lah sama kayak yang tadi, cuma informasinya aja yang beda. Mungkin bisa aku next ya. Nah, di sini nanti akan ada tampilan akhirnya seperti ini. Jadi udah otomatis ke initial qualification. Nanti teman-teman bisa drag aja. Em, Misalkan dia udah melakukan first interview atau akan melakukan first interview atau melakukan second interview and yang lainnya. Terus nanti lanjut kalau udah itu teman-teman misalkan kedua pelamar tersebut berhasil lolos tahap screening. Nah, jadi kan lagi masuk ke first interview nanti dipindahin aja. Lalu sebagai staff recruitment ini kayak skenario aja ya kita baca sama-sama. Jadi sebagai staff recruitment kita perlu buat jadwal dengan pelamar dan kirim melalui email untuk melakukan interview dan tes psikologi dan akan dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah. Oke, lanjut. Jadi aku bakal login nih as a staff recruitment, but before that I have to log out first sebagai manager HR. Jadi aku log out kalau udah login lagi as staff recruitment, and then aku buka modul recruitment di sini. Go to apps-nya aja, cari recruitment. Ini pokoknya diklik aja deh itunya. Oke, terus habis itu nanti cari nanti kan otomatis akan muncul nih kayak gini. Nanti teman-teman klik yang menu applicants, habis itu klik all applicants. Di sini akan muncul nih ya, intinya ini adalah bentuk lain dari yang tadi sih. Kalau tadi kan bentuknya lebih ke apa ya? Kayak gini, lebih kayak kelihatan jelas gitu kan. Nah, kalau ini tuh kayak bentuknya list aja sebenarnya sama aja. Oke, next nanti klik salah satu aplikan tersebut, lalu klik nomor meeting di bawah ini. Nah, jadi nanti kalau mau buat meetingnya, teman-teman klik yang no meeting ini. Habis itu nanti akan muncul kayak gini, kalender. Nah, nanti klik new aja. Kalau udah, isi berdasarkan preferensi teman-teman. Nah, misalnya untuk aplikan satu, aku isinya kayak gini. Nanti tampilannya tuh kayak gini pas klik new. Nanti diisi aja meeting subjeknya apa. Misalkan meeting with HR gitu. Terus nanti starting at, nah ini diisi sesuai preferensi teman-teman. Kalau udah, ini juga aplikan dua aku coba buat juga. Nah, kalau udah, kan tadi kita asumsikan bahwa si staff itu tuh udah buat meeting nih buat manager sama si aplikan. Nah, and then I go back to login as a manager. Nah, di sini eh, pas dibuka di halaman yang sama, jadi nanti teman-teman buka modul requirements di apps ini. Habis itu nanti cari configuration, terus nanti di bawah tuh ada tulisan job position, teman-teman klik. Dan nanti job position go to application, habis itu go to manager accounting and finance, dan nanti bisa terlihat tuh meeting yang dipunyain HR tersebut tuh apa. Nah, ini karena tadi kan udah di-assign sama si staff recruitment, jadi otomatis muncul di odunya si HR. Nah, habis itu lanjut. Nah, nanti kalau diklik, em, nah misalkan si manajer HR tuh mau udah ngelakuin interview and then mau ngubah-ngubah action yang bahwa dia tuh udah nerima undangan meeting tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa klik aja di sini, terus habis itu muncul accept, decline, sama uncertain. Kalau udah, nanti akan otomatis terubah kayak gini. Ini kan kayak warnanya jadi beda gitu kan. Oke, lanjut. Skenario selanjutnya adalah ternyata pelamar 1 dan 2 berhasil lolos di tahap psikologi, interview, dan manajer HR. Sekarang, aku login as a staff recruitment. And then, aku perlu ngubah nih bahwa meeting HR tadi menjadi done. Ya kan? Habis itu ngasih feedback juga untuk kedua aplikan. Caranya adalah teman-teman
go to apps, and then module requirement, and then buka job position, and then application, and then buka job position yang tadi udah dibuat. Nah, habis itu, sorry, ini maksudnya buka applicants yang tadi udah dibuat. Ini tuh applicansnya. Habis itu, ya job position sih. Ya, pokoknya teman-teman bisa bakal ngerti kalau sambil nyoba sih. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini tuh ada log note-nya, di mana teman-teman tuh bisa checklist di sini, mark dan habis itu kasih feedback, and then klik done and schedule next. Alright, atau done juga bisa. Nah, lanjut nanti kalau udah itu akan muncul seperti ini. Minjeng, oke. Habis itu same with the applicant number two. Habis itu kita login as a manager HR. Tadi kan staff recruitment udah ya, sekarang manager HR. Jadi kita tuh bakal bolak-balik gitu loh. Terus habis itu sebagai manager HR ini kita harus mengubah status pelamar untuk jadi ke tahap berikutnya. Ubah status kedua aplikan tersebut menjadi second interview. Caranya pindahin aja di drag kayak tadi, uh, bukanya kemana, buka modul requirement, and then ke job position, and then ke applicants. Habis itu kita login lagi as a staff recruitment. And then sebagai staff recruitment kita perlu atur jadwal meeting atau interview dengan user details yang sama dengan step yang sebelumnya. Cuma beda di informasinya aja sih. Pokoknya ya sama, kita bikin bikin jadwal meeting lagi untuk interview selanjutnya. Ini untuk aplikan kedua. Ini di second interview. Habis itu kalau misalkan udah ngikutin meeting, nah ya udah staff recruitment mark as done aja lagi kayak tadi. Pokoknya di mark as done, kasih feedback. Udah, nah ternyata si pelamar satu nih gagal pada interview user, maka nanti feedbacknya disesuaikan gitu. Nah, terus kita lanjut ke nomor ini. Oleh karena pelamar satu gagal pada interview user dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan, sebagai atasan untuk posisi manager accounting and finance, si senior accountant ini mengubah status application pelamar satu dengan langkah berikut ini. Jadi nanti kita sekarang login nih as a senior accountant. Nah, ini aku udah login ceritanya. Terus nanti aku ngebuat review reasons yang sesuai dengan skenario yang aku inginkan. Jadi caranya adalah teman-teman buka modul apps requirement di sini, habis itu menuju configuration, terus buka reviews reasons ini, and then nanti teman-teman buat baru aja. Reasons-nya tuh apa? Misalkan tidak memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi dan perangkat lunak akuntansi. Terus recruitment melakukan reviews kayak gitu. And then teman-teman buka apps requirement, habis itu uh, ke job position, and then langsung cari aja deh job position yang tadi teman-teman buka. Terus kan muncul tuh aplikan satu, aplikan dua ya kan, yang dimana sebelumnya kan lagi mau apa lagi di tahap second interview. Nah kalau udah teman-teman klik aja yang aplikan satu karena kita mau ngubah dia jadi reviews. And then ini di sini ada fitur reviews di sini nih. Nah teman-teman klik aja, habis itu eh, isi reviews reasonnya berdasarkan yang tadi. Jadi ini tuh otomatis muncul, diklik aja. Nah, habis itu klik reviews. Habis itu ini hasilnya kalau misalkan di reviews. Yay, akhirnya pelamar satu ditolak. Kok seneng ya? Enggak, jadi ini adalah hasil tampilan pelamar satu ditolak. Jadi si senior accountant yang ngatur. Oke, lanjut. Setelah mengikuti meeting, nah pelamar dua ini berhasil ngelewatin wawancara dengan user, di mana manajer HR itu dapat mengubah aplikan dua ke tahap selanjutnya, yaitu tahap offering. Tapi si tim HR ini tidak bisa memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR itu adalah sebesar 20 juta. Maka manajer HR perlu mengubah proposal salary sebagai 20 juta. Caranya adalah pertama teman-teman ubah status aplikan dua itu jadi kontrak proposal dan tambahkan proposal salary sebesar 20 juta. Jadi kita login dulu nih as a manager HR ya kan. Kalau udah login, kita buka ke apps requirement and then buka ke application.
Habis itu di sini ada second interview. Nah, di second interview ini teman-teman klik aja. Habis itu ketika diklik, kan muncul seperti ini ya. Kok kayak screen. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, terus eh, pelamar dua nanti tuh nerima. Astagfirullahaladzim. Pelamar dua ini nerima tawaran dan menandatangani kontrak sains. Sebentar. Menandatangani kontrak sign, habis itu nanti ya udah di sini diklik aja di bagian sini tuh ada kontrak proposal, and then diklik aja kontrak sign. Pas diklik ya udah deh bahwa dia udah selesai ke hire gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus nanti pelamar dua bakal gabung di perusahaan pada 1 bulan. Oh, wait. Nah, jangan lupa sebelum kita klik kontrak proposal itu kita perlu ngubah dulu nih proposal salary yang dari kitanya. Karena si aplikan tadi minta expected salary itu 22 juta. Ternyata kita cuma bisa 20 juta. Jadi kita perlu ubah baru klik kontrak sign. Habis itu pelamar dua ceritanya akan bergabung nih pada 1 bulan setelah tanggal yang disediakan. Nah, sebagai manajer HR, kita perlu juga buat jadwal meeting dengan si pelamar tersebut. Nah, detailnya itu sama dengan step yang uh, sebelumnya itu kita mau ini informasinya, and then caranya ya udah masukin aja tuh um, meetingnya. Ya pokoknya caranya sama sih. Nanti teman-teman buka aja ini uh, ini alurnya, buka application, manager accounting and finance, terus buka ke meetings, habis itu isi deh meeting subjeknya sama sih kayak tadi, infonya aja yang beda. Nah, habis itu kalau udah nanti akan muncul otomatis di sini di manager HR-nya sendiri. Terus udah deh berhasil bahwa kita udah berhasil proses recruitment. Oke, selanjutnya ini ada proses personal administration di mana kan tadi kita udah dapat employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, as a manager HR, kita tuh perlu mendaftarkan aplikan dua menjadi employee ya kan. Oleh karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah ini. Jadi kita perlu buat karyawan dari data aplikan dua. Kita login as a manager HR. Nah, kita buka tuh caranya adalah buka ke employee, habis itu menuju ke aplikannya gitu. Terus habis itu di sini muncul deh informasinya bahwa dia itu em, oh di sini kita isi aja departemennya apa, job positionnya, manajernya siapa, coachnya siapa, kayak gitu. Nah terus kita juga pastiin data karyawan tuh terhubung dengan data pelamar yang berhasil lolos. Ini kan udah ya, ini udah otomatis terhubung. Nah selanjutnya setelah setelah teman-teman mengisi data karyawan, ternyata si pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah Departemen Finance yang semula Departemen Accounting menjadi satu dengan Departemen Finance. Tapi kedepannya akan dilakukan pemisahan departemen untuk pemisahan proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu buat nih satu departemen baru ya kan. Terus kita buat aja accounting, habis itu nanti manajernya itu pilih nama aplikan kedua yang udah jadi employee di step sebelumnya. Nah, habis itu di sini teman-teman buka aja employee, terus menuju ke departemen. Habis itu udah buat aja deh departemen. Terus nih aku udah buat departemen accounting, nanti akan muncul di sini. Lanjut, kita perlu mengubah data departemen aplikan 2 yang udah jadi karyawan dari accounting and finance ke accounting yang baru ini. Nah, nanti kita buka employee, langsung aja cari employee-nya siapa. Ini kan tadi udah dibuat ya employee. Terus ya udah nanti kita ubah di sini departemennya. Lanjut, kita buka departemen accounting dan pastiin aplikan dua udah terdaftar dan ternyata dia udah terdaftar. Oke, berarti kita udah selesai. Yeay, akhirnya selesai. Nah, kita lanjut ke Q&A. Jadi di sini jelaskan apa yang dimaksud dan field evaluation di profil applicant. Ini teman-teman bisa baca aja ya mediumnya kalau teman-teman penasaran. Lalu ini ada field yang menghubungkan antara employee sama proses recruitment tuh apa sih kayak gitu.
Jadi ada LinkedIn Employee. Teman-teman bisa baca aja lebih lanjut ya. Oke, sekian dari aku untuk sharing kali ini. Nah, nanti teman-teman jangan lupa cek video aku selanjutnya yang berhubungan juga dengan ini, tapi kita akan buat template master datanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.